Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Yeni Minzanuba, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, Bapak Dr. Haji Ahmad Muhibin Zuhri, Magister Agama, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi, terdapat beberapa subbab, yakni yang pertama, perkembangan, terdiri dari pengertian perkembangan, tahap perkembangan. Setelah itu yang kedua, perkembangan emosi, yaitu terdiri dari pengertian emosi, pengelompokan emosi, pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu, tingkat perkembangan emosi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Dan yang ketiga, perkembangan emosi pada anak, yang terdiri dari fungsi emosi pada anak, ciri khas emosi anak, dan yang terakhir, pola emosi pada anak. Setelah kalian mengetahui subbab-subbab yang akan saya jelaskan di dalam video ini, yuk kita simak pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yakni perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Dalam perspektif psikologi, perkembangan merupakan perubahan progresif yang menunjukkan cara bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan baik menyangkut fisik, jasmaniah maupun psikis rohaniah. Selanjutnya yakni tahap perkembangan. Tahap perkembangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa prenatal. Masa perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu dari pembuahan hingga kelahiran. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Yang kedua, masa bayi. Masa bayi adalah periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18-24 bulan atau bisa juga disebut 2 tahun. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi hingga usia 5-6 tahun. Dan yang keempat, masa remaja. Masa remaja adalah periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimulai pada sekitar usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia sekitar 18-20 tahun. Selanjutnya yakni pengertian emosi. Emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal, emosi gembira mendorong untuk tertawa. Atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Menurut Crow and Crow dalam Shaudi, mengungkapkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dalam keselamatan individu. Dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya yakni pengelompokan emosi. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, rasa manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua, emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang termasuk emosi jenis ini diantaranya yakni yang pertama, perasaan intelektual.
Perasaan intelektual yaitu yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Yang kedua, perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain, baik bersifat perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika, moral. Yang keempat, perasaan keindahan, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu. Yang terakhir, perasaan ketuhanan, yaitu merupakan kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi fitrah, yakni kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya. Selanjutnya yakni pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Ada beberapa contoh pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Di antaranya yakni yang pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan bisa juga menimbulkan sikap gugup, nervous, dan gagap dalam berbicara. Yang keempat, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Dan yang terakhir, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Selanjutnya yakni jenis-jenis emosi dan dampaknya pada perubahan fisik. Jenis emosi marah. Perubahan fisiknya yakni seperti peredaran darah bertambah cepat. Jenis emosi terkejut. Perubahan fisiknya yakni denyut jantung bertambah cepat. Jenis emosi kecewa, yakni perubahan fisiknya bernafas panjang. Jenis emosi tegang, otot-otot menegang atau bergetar. Ada juga jenis emosi takut, yakni perubahan fisiknya berdiri bulu kulitnya atau bulu roma. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya yakni tingkat perkembangan emosi. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang, yaitu meliputi emosi stabil rata-rata, dan emosi labil. Emosi stabil pada seseorang yang mempunyai emosi stabil ini mempunyai kecenderungan percaya diri, cermat, kukuh, dan mereka selalu menjaga pikiran walaupun dalam keadaan kritis, sedangkan orang-orang di sekitarnya kehilangan kendali. Yang kedua, emosi stabil rata-rata. Seseorang yang mempunyai derajat rata-rata tingkat emosionalnya, yakni dia mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan yang baik, sabar, tak memihak, dan berkepala dingin. Yang terakhir, emosi labil. Seseorang yang mempunyai emosi yang labil, tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, mudah tergugah, khawatir, dan bimbang. Hal ini membuat mereka mudah terkena hal-hal negatif dan positif, serta tidak ada upaya untuk bereaksi mengatasi peristiwa-peristiwa tersebut dalam hidupnya. Pembahasan selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, faktor keadaan. Contohnya pada anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosionalnya. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, seperti rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Yang kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan. Faktor yang ketiga yakni konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak
melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangannya, yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Faktor yang keempat yakni lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Keluarga merupakan lembaga pertumbuhan dan belajar awal dari anak, yang dapat mengantarkan anak menuju pertumbuhan dan belajar selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yakni perkembangan emosi pada anak. Perkembangan emosi pada anak ini melalui beberapa fase, yaitu yang pertama pada bayi. Pada fase ini, bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Perlakuan yang diterima pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri, cara pandangnya terhadap orang lain, serta interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, minggu ketiga atau 4. Pada minggu ketiga atau keempat ini, bayi mulai tersenyum jika ia mulai merasa nyaman dan tenang. Selanjutnya, minggu ke-8. Ia mulai tersenyum jika melihat wajah dan suara orang yang di sekitarnya. Pada bulan ke-4 sampai ke-8, mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, terkejut, marah, dan takut. Pada bulan ke-12 sampai 15, ketergantungan bayi pada orang yang merawatnya akan semakin besar. Ia akan gelisah jika ia dihampiri orang asing yang belum dikenalnya. Selanjutnya pada umur 18 bulan, bayi mulai mengamati dan meniru reaksi emosi yang ditunjukkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya yakni pada fase 1 tahun lebih. Pada fase ini, anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya di lingkungan. Dalam fase ini, anak belajar membedakan cara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya. Selanjutnya pada anak usia 2 tahun. Pada anak usia 2 tahun, belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, ia akan memahami keterkaitan ekspresi wajah dengan emosi dan perasaan. Pada fase ini, orang tua dapat membantu anak mengekspresikan emosi dengan bahasanya. Selanjutnya pada usia 2 tahun sampai dengan 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasanya. Anak mulai beradaptasi dengan kegagalan. Anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai dirinya. Selanjutnya pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan anak-anak yang lain, bergurau dan melucu, serta mulai mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada fase ini, untuk pertama kali anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda. Pada beberapa orang, misalnya, suatu pertandingan akan membuat pemenang merasa senang, sementara yang kalah akan merasa sedih. Selanjutnya pada usia antara 5 sampai 12 tahun. Yang pertama pada usia 5 sampai 6 tahun. Anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku di lingkungannya. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi dari orang lain. Selanjutnya pada anak usia 7 sampai 8 tahun. Perkembangan emosi pada anak ini telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat menentukan konflik emosi yang dialaminya. Semakin bertambah usia anak,
anak semakin menyadari perasaan diri dan orang lain. Selanjutnya pada anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Dan yang terakhir, pada masa usia 11-12 tahun. Pengertian anak tentang baik, buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan dan situasi munculnya perilaku tersebut. Selanjutnya yakni fungsi emosi pada anak. Yang pertama merupakan bentuk komunikasi. Yang kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi suatu kebiasaan. Dan yang terakhir, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Ciri khas emosi pada anak. Yang pertama, emosi yang kuat. Yang kedua, emosi yang sering kali tampak. Yang ketiga, emosi bersifat sementara. Yang keempat, reaksi mencerminkan individualitas. Yang kelima, emosi berubah kekuatannya. Dan yang keenam, emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Pola emosi pada anak, yakni seperti rasa takut, rasa malu, rasa canggung, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, keingintahuan, kegembiraan atau rasa senang, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ini adalah contoh gambar perkembangan emosi pada anak. Seperti rasa bingung, marah, dan lain-lain. Itulah sekilas pemaparan materi dari saya tentang perkembangan emosi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.